السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan iman meliputi apa? Qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, itu berpengaruh dengan iman kita. Maksudnya kebaikan dan keburukan. Ngomong bohong, iman turun. Kalimatul haq, iman naik. Apalagi kalimatul haq inda sultanin jair, kalimat yang hak, kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang zalim, penguasa yang fajir, maka itu sebaik-baik jihad, afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Sebesar-besar jihad adalah menyampaikan yang hak. Qala Allah wa qala Rasul. Ini halal, ini haram, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Di hadapan penguasa yang zalim, yang fajir, ini sebaik-baik jihad. Bukan di belakang, bukan di mimbar-mimbar, bukan di televisi, bukan di internet, tapi di hadapan, betul-betul di hadapan, berdua atau mungkin bertiga, berempat lah, intinya tidak di depan umum. Nah, itu bagian dari iman, karena al-iman qaulun wa amalun, meliputi ucapan dan perbuatan. Nah, ucapan ada dua. Ucapan ada dua. Apa kemarin? Ucapan hati dan ucapan lisan. Jadi hati itu bisa berucap. Qaulul qalbi, ucapan yang ada di hati. Kalau bahasa kita apa? Ini kan bahasa syar'i, ya? Bahasa Arab. Bahasa kita apa? Maksud hati bisa berucap. Kalau dalam bahasa kita, ucapan hati adalah keyakinan. Saya yakin siksa kubur itu ada. Itu qaulul qalbi. Saya yakin surga neraka itu kekal. Itu qaulul qalbi. Saya yakin hari kiamat itu jatuh di hari Jumat. Itu qaulul qalbi. Dan seterusnya, keyakinan. Mari kita bahas, ya. Ada ucapan hati, karena kan hati bisa bohong apa tidak? Hati bisa bohong apa tidak? Tidak, nggak mungkin hati bisa bohong. Hati itu pasti jujur. Yang bisa bohong lisan, mulut, tulisan bisa. Hati nggak mungkin bisa bohong, hati pasti jujur. Oleh karena itu Nabi pernah mengatakan, istafti qalbak. Kalau engkau ragu, ini benar apa salah ya? Ini pahala apa dosa ya? Ini diridhoi Allah apa tidak ya? Tanyakan kepada hatimu. Untuk apa? Untuk urusan-urusan ibadah ghairu mahdhah. Ya, kemarin kita bahas. Ini kan
istri orang, istri tetangga, saya boncengin. Tanyakan kepada hati, pantas apa tidak? Insya Allah hati bisa jawab. Ya, saya kerja di sini kan sudah digaji 10 juta misalnya, dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam setengah 5. Waktu-waktu tersebut harus saya gunakan untuk keperluan, kepentingan perusahaan. Tiba-tiba di waktu-waktu tersebut, hari Selasa jam 10 pagi, saya jualan lewat komputer perusahaan, lewat internet, wifi perusahaan. Ya, tanyakan kepada hatimu, insya Allah bisa jawab. Ya, karena kita diberi bekal. Untuk yang maghdah tentu tidak bisa. Tentu tidak bisa. Yang benar melempar jumrah itu 7 apa 8 ya? Tanyakan kepada hatimu, bisa jawab nggak? Ya nggak bisa. Yang benar orang mati itu ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, apa tidak? Tanyakan kepada hatimu, bisa jawab? Ya nggak bisa. Itu ibadah maghdah yang tidak bisa dinalar. Khusus ghairu maghdah yang bisa dinalar. Ya, tentu harus difahami seperti itu. Walaupun Nabi tidak merinci, tanyakan kepada hatimu untuk urusan-urusan ghairu maghdah, tapi para imam memahami seperti itu. Ya. Oleh karena itu, ucapan hati disebut keyakinan, karena nggak mungkin bohong, nggak mungkin dibuat-buat. Masa keyakinan dibuat-buat? Saya mau yakin saya mau nggak yakin nggak bisa. Yakin ya yakin, nggak yakin ya nggak yakin. Yang kedua, tadi ucapan hati. Yang kedua, ucapan lisan. Ucapan lisan tentu kita semua tahu, tasbih, tahmid, amar ma'ruf, nahi munkar, dan seterusnya. Yang tertinggi, ucapan lisan yang tertinggi, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tertinggi. Ya, maka ketika dari mulutnya belum ada kalimat ini, sementara dia baik, dermawan, rajin menolong, berbakti kepada ayah ibunya, membantu sesama, tapi bahkan haji umrah taruhlah ya, bahkan puasa mungkin, tapi kalimat ini belum keluar dari lisannya, maka kekal di neraka selama-lamanya. Kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun dalam hatinya ada keyakinan Muhammad benar, Muhammad gak bohong, Muhammad betul utusan Allah. Siapa? Kata-kata Abu Thalib. Abu Thalib dalam hatinya meyakini. Bahkan kemarin kita bahas termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Cuman Abu Jahal, Abu Lahab kan luarnya mengingkari, Abu Thalib luarnya nggak mengingkari. Luar dan dalam Abu Thalib mengakui, keponakanku Muhammad tidak pernah bohong. Dari kecil, dari 4 atau 6 tahun dia selalu bersama Abu Thalib. Tentu Abu Thalib tahu, nggak pernah bohong. Masa kemarin-kemarin urusan sederhana, sepele nggak pernah bohong, sekarang tiba-tiba mengaku sebagai utusan Allah bohong? Kan aneh, aneh sekali. Kemarin selalu jujur, nggak pernah bohong, tiba-tiba berbicara tentang sesuatu yang besar, bahwa dia dipilih oleh Allah sebagai utusan Allah, dapat wahyu, bohong. Ya nggak mungkin, kecuali kemarin-kemarin sering bohong, mungkin. Ya. Ditambah dengan bukti-bukti mukjizat yang luar biasa, maka Abu Thalib
termasuk Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain, tidak sanggup menyangkal kalau Rasulullah betul-betul Nabi, betul-betul Rasul dengan hatinya. Abu Jahal, Abu Lahab hanya sanggup menyangkal dengan lisannya, hatinya tidak sanggup. Ya. Apakah dengan demikian Abu Jahal, Abu Lahab Islam masuk surga? Tidak. Kenapa? Tadi harus ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah keluar dari lisannya. Maka kesempatan terakhir saat Abu Thalib sakaratul maut, kesempatan terakhir Rasul datangi Abu Thalib dengan mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah hujjatan li indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, kesempatan terakhir, agar aku punya hujjah, agar aku punya alasan untuk membela engkau di hadapan Allah. Berarti syafaat percuma, syafaat tidak ada gunanya buat orang yang apa? Yang belum pernah mengucapkan la ilaha illallah. Agar aku bisa memberikan syafaat, membantu engkau di hadapan Allah, ya paman, ucapkan la ilaha illallah. Persis jawaban Nabi kepada siapa? Abu Hurairah. Saat Abu Hurairah bertanya, man as'adun nasi bi syafa'atik, siapa manusia yang paling bahagia, paling beruntung mendapatkan syafaatmu? Dijawab oleh Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Yang akan mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalis, murni dari hatinya. Artinya dia meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Walaupun dia pelacur, walaupun dia pengedar narkoba, walaupun dia pezina, penjudi, pemabuk, jarang sholat, tapi dia muslim, mukmin, sudah pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang seperti ini akan mendapat syafaat. Justru orang-orang saleh, orang-orang yang jauh dari dosa-dosa akan masuk surga walaupun tanpa syafaat, kecuali syafaatul uzma di padang mahsyar. Itu jangankan kita, para nabi, para rasul mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak sujud begitu lama di hadapan Allah, Allah belum berkenan mengadili satu persatu. Ya, inilah ucapan. Ada dua, ucapan hati dan ucapan lisan. Sekarang kita lanjut amal. Tadi kan qaulun wa amalun. Kalau ucapan ada tiga, kalau ucapan ada dua, maka amal, perbuatan ada tiga. Kalau ucapan ada dua, hati dan lisan. Kalau perbuatan ada tiga. Apa? Hati, lisan, tambah satu lagi, jawari, anggota badan. Jadi ada amalan hati, ada amalan lisan. Tadi ucapan lisannya, ini amalan lisan. Tambah satu lagi, amal jawari, tangan, kaki, mata, dan seterusnya, telinga termasuk. Itu ada amalnya. Mari kita ikuti penjelasan beliau satu persatu. Beliau awali dengan amalul qalbi. Ini ahlu sunnah ya. Ini yang beliau jelaskan adalah keyakinan ahlu sunnah, bukan Mu'tazilah, bukan Jahmiyah, bukan Jabariyah, bukan Asy'ariyah, Maturidiyah, apalagi Rafidah, Ahmadiyah, bukan. Ini ahlu sunnah. Jadi Rasul dan para sahabat yang hak tentunya.
amalun wa yashmalu thalathata umur. Amal ini mencakup 3: hati, yang kedua tadi apa? Lisan, yang terakhir jawari, anggota badan. Kita awali dengan amalul qalbi, amal hati. Wa huwa al-inqiyadu wal ikhlasu wal hubbu wal khasyatu. Beliau langsung mencontoh. Ya. Nah, berapa kali kita diterangkan oleh guru kita, dosen kita, nggak paham-paham. Begitu dikasih contoh, paham. Betapa pentingnya contoh. Banyak dari kita ketika ikut manasik haji teori di Jakarta ini atau di mana, nggak paham-paham, lupa-lupa mulu. Dimulai dari tanggal 8 ke Arafah, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dikosor, tidak dijamak. Kemudian pagi-pagi berangkat ke Arafah. Ke Arafah, jangan masuk area Arafah dulu, tapi di luar dulu. Kalau bisa ke Masjid Namirah. Masjid Namirah ada batasnya, lampu hijau. Sebelum zuhur di luar batas dulu. Nanti setelah zuhur masuk ke batas Arafah, sampai matahari tenggelam. Setelah matahari tenggelam, masih tanggal 9 ya, besok tanggal 10. Setelah matahari tenggelam, kan berarti tanggal 10 ya. Kan maghrib tuh, jangan sholat maghrib. Ya, tapi langsung berjalan ke Musdalifah. Di Musdalifah lah sholat maghrib dengan isya dijamak dan dikosor. Habis itu tidur setidur-tidurnya sampai subuh, dan seterusnya. Besoknya ada 5 perbuatan yang harus diselesaikan, walaupun sampai malam boleh. Ada tawaf ifadah, ada sa'i, ada menyembelih, ada menggunting, ada tahallul. Baru besoknya melempar jumroh. Ya, yang tanggal 10 melempar jumrohnya 1 saja, dan seterusnya, sering lupa. Tapi berapa banyak dari saudara kita yang udah berangkat ke sana, ya, pulang dengan lancarnya cerita, ya, tanggal 9 ke sini, tanggal 10 ini, dan seterusnya. Karena apa? Praktek. Ya, kalau cuma teori kadang lupa, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah tentunya. Ya, makanya di sini beliau langsung memberikan contoh. Amal hati itu apa? Jadi rupanya hati itu bisa beramal. Selain bisa berucap tadi, keyakinan. Apa amal hati? Al-inqiyad, tunduk, ikhlas, cinta, takut, ta'zim, tawakal, berharap, dan seterusnya. Mari kita ikuti al-inqiyad. Al-inqiyad apa? Tunduk ini amal hati. Nggak ada yang bisa lihat, nggak ada yang bisa tahu, karena di dalam hati. Sama dengan ikhlas, riya, itu dalam hati. Ya. Kebaikannya di dalam hati, keburukannya juga di dalam hati. Ya. Ada orang riya, pamer, bilang-bilang, tadi antum melihat saya sedekah nggak waktu di sholat itu? Tadi saya riya itu. Tadi saya memang niatnya pamer. Saya kira nggak ada yang cerita begitu. Ya, walaupun dalam hatinya pengen dipuji, riya, pamer, dia nggak bilang-bilang. Gitu ya. Tidak tunduk itu ada 2 sifat. Pertama, syahwat. Ya. Allah melarang berzina, dia berzina juga. Ini kan nggak tunduk.
Allah melarang minum khamr, dia minum khamr juga, kan nggak tunduk. Allah melarang berjudi, Allah melarang korupsi, Allah melarang membunuh, dan dia tahu. Orang kafir juga tahu kan, kalau itu larangan Tuhan, tapi dia nekat. Nah, ini namanya tidak tunduk, tidak inqiyad. Ada kalanya sifatnya subhat. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Rasul dan para sahabat dan kita semua insya Allah tunduk. Oh, berarti Allah memiliki dua tangan. Yang dua tangan itu pernah dipakai oleh Allah untuk menciptakan Adam secara langsung. Beda dengan Hawa, beda dengan anak-anaknya, beda dengan kita semua. Penciptaannya lewat air ayah bertemu dengan air ibu. Adam tidak, kan nggak punya ayah, nggak punya ibu, langsung diciptakan dari tanah. Tanah itu diambil oleh Allah dengan kedua tangan Allah yang mulia. Allah ciptakan Adam. Berarti Allah memiliki dua tangan. Nah, ini tunduk namanya. Tunduk. Allah yang bilang, "Ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya." Aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Nah, Rasul dan para sahabat tunduk, inqiyad. Oh, berarti Allah memiliki dua tangan. Beda dengan Mu'tazilah, apalagi Jahmiyah. Kalau Allah punya tangan, berarti sama dengan kita. Kan nggak mungkin Tuhan sama dengan kita. Berarti Allah punya tangan, itu cuma kiasan. Nah, ini nggak tunduk namanya. Nggak tunduk namanya. Jadi seolah Allah itu bohong. Bohong kan? Taruhlah misalnya mereka benar ya, bahwa Allah nggak punya tangan. Kalau menurut mereka Allah nggak punya tangan ya. Lalu Allah mengatakan kepada iblis, "Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Padahal Adam telah aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku. Padahal Allah nggak punya tangan." Apa kalau nggak bohong? Maha suci Allah dari bohong. Walaupun tidak keluar dari lisan mereka, walaupun tidak ada orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan seterusnya mengatakan Allah bohong, nggak ada. Tapi lisanul hal, lisan itu bisa ada suaranya terdengar, bisa tidak ada suaranya. Istilahnya lisanul hal. Jadi dia berbuat sesuatu, dengan dia berbuat sesuatu atau mengatakan sesuatu, seolah dia mengatakan Allah bohong. Aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam untuk mencari siapa yang sedang mohon ampun akan aku ampuni, siapa yang memohon sesuatu akan aku beri. Rasul dan para sahabat diikuti oleh ahli sunnah tunduk. Oh ya, setiap sepertiga malam, sejam sebelum subuh, 2 jam sebelum subuh, 3 jam sebelum subuh, ini sepertiga malam yang akhir. Disitulah Allah turun. Turunnya ya selama sepertiga, bukan turun 5 menit, 10 menit naik lagi, tidak. Ada jeda waktu. Sepertiga malam, bisa 3 jam, bisa 4 jam, tergantung negeri masing-masing. Rasul dan para sahabat tunduk. Oh iya, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidi nggak mau tunduk. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, dunia kan luas, bumi kan luas. Itu di bagian mana? Di bagian langit mana? Langit yang berada di atas Jakarta, apa di atas Aceh, apa di atas Mekah, Madinah, kan beda-beda. Ini namanya nggak tunduk. Seolah Allah itu sama dengan makhluk. Kalau kita iya, kita jelas terkungkung dengan tempat dan waktu. Allah tidak, gitu ya. Kita fahami apa adanya,
bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, titik. Jangan kita merasa lebih pintar dari Rasul dan para sahabat, karena Rasul dan para sahabat tidak pernah membahas itu turun di langit dunia sebelah mana, karena kan beda-beda sepertiga malam itu. Bahkan setiap saat insya Allah selalu ada bumi, negeri yang sedang sepertiga malam, seperti sekarang ini. Adakah negeri yang sekarang ini sedang sepertiga malam yang akhir? Ada. Berarti Allah sibuk naik turun. Itu namanya tidak tunduk. Mereka lupa yang dibahas adalah Allah, maha segalanya, maha bisa. Tidak seperti kita. Kalau kita iya ya. Kalau kita turun dari lantai 10 ke lantai 7, tentu detik itu lantai 10 kosong dari kita. Kita pindah ke lantai 7. Nah, Allah mau disamakan dengan kita menurut mereka ya. Maka yang paling benar adalah Rasul dan para sahabat, mengimani apa adanya. Turun ya turun, bersemayam ya bersemayam, wajah ya wajah, tertawa ya tertawa, dan seterusnya. Itu namanya inqiyad, tunduk. Bahkan seaneh apapun, seandainya Allah yang bicara sendiri lewat lisan Nabi SAW, tiap hari Jumat pagi aku berjalan di pasar-pasar misalnya, karena aku suka melihat transaksi misalnya. Kalau Allah yang bicara, kita inqiyad ya. Allah tertawa kan aneh, Tuhan kok tertawa, tapi itu kata Tuhan sendiri, kata Allah sendiri lewat lisan Nabi SAW. Nah, kita inqiyad, tunduk setunduk-tunduknya ya. Kemudian ikhlas. Antum tahu ikhlas ini sekali lagi amal hati. Maka sekali lagi, jika di hadapan jamaah, ribuan jamaah, saudara-saudara saksikan saya menyumbang masjid ini 5 miliar misalnya, dia orang kaya, masjid sedang dibangun, bolehkah kita mengatakan bahwa dia ria, dia pamer? Bolehkah? Bolehkah? Tidak boleh. Hanya Allah yang tahu dia ikhlas apa tidak, dia pamer apa tidak. Karena pamer, ikhlas, ria adalah amal hati, gak ada yang tahu. Kalau dia salat apa tidak kan ketahuan, dia melempar jumrah atau tidak ketahuan, dia baca Al-Quran atau tidak ketahuan. Tapi dia ikhlas apa tidak, nggak ada yang tahu ya. Maka sepamer apapun, walaupun korinahnya jelas, tanda-tandanya jelas, kita tidak boleh menghukumi, oh dia pamer, oh dia ria, oh dia tidak ikhlas. Sebaliknya ada orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi, lalu kita katakan dia pasti ikhlas. Ini pun tidak boleh. Maka yang terbaik kita doakan, mudah-mudahan si fulan ikhlas, diterima amalnya oleh Allah ya. Nah, karena keikhlasan ini merupakan sesuatu yang berat, maka para salaf menjaga keikhlasan itu. Mereka berusaha menutupi amal. Diawali oleh Nabi SAW yang berdiri berjam-jam. Rasulullah itu berdiri qiyamul lail, salat malam, tahajud berjam-jam. Ya, bayangkan sekali berdiri disaksikan oleh Hudzaifah ya, baca Al-Baqarah, lanjut An-Nisa, lanjut lagi Ali Imran, mundur, baru ruku. Berapa jam itu? Bacanya tartil, yang panjang-panjang, yang pendek-pendek, mana kha, mana shin, mana shad, jelas. Bahkan Hudzaifah mengatakan kalau beliau melewati ayat-ayat yang memerintahkan bertasbih,
beliau berhenti sejenak untuk bertasbih. Kalau beliau melewati ayat-ayat tentang surga, beliau berhenti sejenak untuk minta surga. Ketika beliau melewati ayat-ayat tentang neraka, beliau berhenti sejenak, beliau mohon perlindungan supaya tidak masuk neraka. Tambah lama lagi. Ya. Nah, sampai menjelang subuh. Ketika subuh bertemu dengan kaum muslimin, tentu kelihatan kan, orang capek, habis berdiri berjam-jam, ya, dari matanya, dari raut mukanya, kelihatan capeknya. Maka beliau hilangkan tanda-tanda penatnya itu. Maka beliau sempatkan tidur sebentar. Mungkin 10 menit, mungkin 4 jam, mungkin 20 menit. Agar apa? Bangun tidur segar. Tidak ada tanda bahwa beliau habis berdiri berjam-jam. Ini diawali oleh Nabi SAW, diikuti oleh para sahabat. Maka ibadah yang tidak wajib mereka tutup-tutupi. Maka kata Nabi, sebaik-baik sholat itu di mana? Di rumah atau di masjid? Di rumah. Sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib. Kalau bisa ya, rumah dekat Qobliyah, Badiah. Kalau Badiah insya Allah pasti bisa ya. Badiah kan boleh sejam 2 jam setelah Isya, sejam 2 jam setelah duhur, asal belum masuk waktu berikutnya. Ya. Itulah para salaf kita. Betul-betul sungguh-sungguh menutupi kebaikan. Ya. Ada yang sedekah pakai diam-diam. Bukan, Pak, ini ada rezeki, mohon diterima. Enggak. Tapi diletakkan di dekatnya. Ya. Ma'an bin Yazid. Bapaknya Yazid melakukan sedekah seperti ini. Ya. Ada lagi Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika berada di hadapan khalifah dan ulama-ulama lain, dia seolah nggak tahu apa-apa, seolah bodoh. Dia gitu. Padahal kemarin di depan murid-muridnya, luar biasa. Murid ya, luar biasa. Begitu di depan khalifah bersama ulama-ulama lain, bukannya memamerkan ilmunya, hujahnya, istidlalnya, malah dia ya. Begitu kira-kira. Ada lagi ulama Ayyub As-Sakhtiyani, ketika di majlis di hadapan jamaah mungkin membahas neraka atau siksa kubur, beliau menangis. Pura-pura flu, ma asyadda zukam, ya. Flu itu memang enggak enak, padahal dia enggak flu, menangis, ditutupi tangisannya. Tidak seperti kita hari ini, kalau menangis dipamerkan, ya, memamerkan kepada jamaah bahwa saya khusyuk, hati saya lembut, saya takut kepada Allah, saya takut kepada neraka. Ya, para salaf kita ketika menangis maka ditutup-tutupi. Ya. Beberapa kali Syekh Ali Hasan, Syekh Musa Nasr, Syekh Salim, ya, mungkin terharu ya, di awal pembukaan melihat semakin banyak ya para dai yang datang, menangis, langsung disudahi. Ya. Rupanya jauh sekali kita dari para salaf. Kita begitu semangat memamerkan kebaikan-kebaikan kita. Para salaf begitu semangat menyembunyikan kebaikan-kebaikan. Kecuali yang tidak bisa disembunyikan. Salat Jumat, salat berjamaah, haji, umrah, tentu tidak bisa disembunyikan. Jihad, ya. Yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Menjaga keikhlasan. Satu riwayat barangkali membuat kita takut, merinding, ya. 3 orang. Satu, mati di medan jihad, berjuang li'ila'i kalimatillah walibtighai mardatillah, mencari ridha Allah.
Satu lagi habis hartanya untuk sedekah. Satu lagi mengajarkan ilmu. Tiga-tiganya masuk neraka. Waliyadu. Ya, silakan masuk isya. Azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.